Nah, tapi maaf nih guys, mungkin ini dosa saya juga kali ya. Saya lepas dari orang yang baik, saya tamengin orang yang ibaratnya saya baru kenal, yang saya ibaratnya nggak tahu sifat laki-laki itu gimana. Nah, dengan berjalannya waktu, lama, akhirnya saya kejebak. Ya kejebak kehidupan lah, kejebak kehidupan, terus kejebak loko. Dosa juga mungkin ya dari orang yang baik yang mau nikahin saya, tapi tadinya saya mau diduakan, tapinya saya nggak mau. Akhirnya saya menamengkan orang untuk menjadi pura-pura menjadi suami saya, calon suami saya. Dari situ inilah awal lagi perjalanan hidup saya. Dari situ saya akhirnya berjalan dengan waktu. Saya kenal orang yang baru saya kenal untuk menamengkan. Akhirnya saya berjalan. Besok-besoknya dia sering ngantar, sering ini, sering itu, sering segala macam. Ternyata dia juga ada maunya, gitu loh. Mungkin dipikir dia ya, saya nggak ngerti otaknya laki-laki itu apa, pikiran laki-laki itu apa. Setelah saya kelar bekerja sebagai make up itu, dia mendekati saya, lama. Dia pikir saya gini, daripada saya hidup sendiri, apa lebih baik gitu ya, saya mendingan nikah aja gitu sama orang itu, gimananya gitu loh. Akhirnya dari situ saya terjebak dengan perasaan, dengan hati, dengan gimana berjalan. Ya mungkin dia juga lebih gimana ya, ya pokoknya intinya terjebak aja ya. Saya juga nggak ngerti gimana awalnya perjalanan saya sama dia, itu nggak ngerti. Ada rasa suka sama dia juga gimana, mungkin awalnya bukan ada rasa suka, tapi butuh perlindungan mungkin ya, kalau yang ini kan dia awalnya kalau yang awalan kan saya tanya gimana kamu dengan istri, kan baik-baik. Nah kalau yang ini dia juga punya istri, tapi saya terjebak kebohongan dia gitu. Pas saya tanya, kamu punya istri? Ya saya punya istri, punya anak 2 katanya, tapi itu di kampung, nggak ada ya, tadi nggak ada di sini. Terus antar kamu sama istri kamu gimana, itunya kamu? Dia bilang apa? Saya sudah pisah sama istri. Ternyata dia bohong sama saya. Nah itulah awal kesengsaraan saya kembali itu, di sini, di cerita ini. Dia bilang dia nggak punya istri, dia kasus sama istrinya, dia pisah sama istrinya nggak di sini. Ternyata itu semua bohong. Nah dari situ saya mikir ya mungkin ini kali ya jodoh saya atau gimana. Dia bilang ya dia mau nikah sama saya atau gimana, dia mau hidup bareng sama saya. Nah dari sini saya terjebak dengan kebohongan orang ini. Akhirnya dari situ, nah kita berjalannya dengan waktu, dengan gimana akhirnya kita menyatu, hidup bareng, kita jalanin, kita gimana. Nah dari situ lama mungkin namanya orang nggak beres itu kesendus juga, kecium juga kejelekannya dia, tingkahnya dia, kelakuannya dia. Dari situ awal iya baik sampai kita menjalani nikah, kita hidup bareng, kita gimana baiknya sampai setahun ya kita masih bisa ngendalikan kebaikannya itu. Nah lama kok kayak ada gejala-gejala yang gak enak gitu loh, bukannya gejala, mencurigakan gitu loh. Mencurigakannya dalam arti gini, saya bingung ini orang ini. Saya bilang dia tinggal sama saya,
Tapi dalam segi baju-baju itu dia nggak taruh, nggak simpan di kontrakan kita gitu loh, pisah. Dari situ saya mulai curiganya begini, saya tanya, kok setiap kamu pulang baju-baju kamu terima bersih 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 bersih, terus baju-baju kotor kamu di mana? Dia ngomongnya apa? Saya itu katanya saya cuci, saya kan ngontrak di Kalisari katanya sama ponakan, kata dia gitu, sama ponakan. Lah, kenapa enggak ibaratnya kamu ngomong sama ponakan kamu kalau kamu udah sama aku gitu, udah sama aku di sini, gimana toh daripada kita bayar kontrakan dua-dua, kamu pusing saya pusing, harus mikirin kontrakan, harus bayar dua, mendingan biarinin aja ponakan kamu yang ini. Tapi dia berbagai macam alasan, kontrakannya katanya inilah itulah segala macam lah, nggak bisa katanya, dan nggak enak karena dia waktu itu numpang, posisinya dia nggak ada kerjaan gini gitu. Dari situ saya selidikin terus, dan dari situ belum sampai ketemu, saya cecer, saya tanya. Lama-lama kata saya, pokoknya saya nggak mau tahu. Intinya kalau emang benar kamu ibaratnya kamu nggak punya istri, nggak punya apa, saya nggak mau tahu. Kamu tinggal di sini, baju kamu angkut semua, biarin itu, tinggalin ke tempat, tinggalin kontrakan, biarin ponakan kamu yang bayar, biar dia mikir. Itu omongan saya ke dia. Tapi dia namanya dia bohong, dia cari alasan juga, ini itu segala macam. Nah tiba-tiba yang dari pihak sana, nah untuk dia menyenangkan saya, dia dikit-dikit pelan-pelan bajunya dia diambil, sedikit-sedikit diambil, biar supaya saya nggak curiga. Nah masih pintar berlompat, masih bisa lincah gitu loh untuk bohong, bisa gimana gitu. Nah kan nggak mungkin baju dia cuma segitu ya kan. Nah dari situ saya tetap curiga, tapi saya santai gitu. Nah dari situ lama-lama dari situ kan namanya lama-lama dengan berjalannya waktu, akhirnya saya capek harus nyari syuting, callingan, jalan kaki ke sana ke sini, jalan kaki karena motor yang udah dikasih sama si abang yang pertama itu saya kembalikan gitu, karena saya nggak mau, karena saya nggak ada, ya pikiran saya kan gini, saya nggak mau orangnya, jangan mau barangnya dong gitu. Nah kan saya nggak mau manfaatin orang juga, itulah bodohnya saya itu dulu. Nah dari situ akhirnya kita berjalan dengan nggak punya kendaraan, dengan jalan kaki, ya susah lah, nguber sana nguber sini, akhirnya ke lokasi keplek, apalagi yang susah kendaraan, mau nggak mau akhirnya saya berjalan, yang penting sampai, mau itu jam berapapun saya waktunya, yang penting itu saya nggak telat dan sampai. Nah lama-lama saya mikir, saya belilah akhirnya atas nama saya ngomong lagi sama si abang yang saya bilang baik, cuman dia tetap bantu saya. Saya bilang, bang, saya butuh motor, tanpa sepengetahuan ini laki-laki yang sekarang hidup sama saya. Saya nggak mau ngasih tahu namanya, inisialnya siapa, yang penting intinya dia aja. Nah dari situ saya pergi nemuin yang saya anggap abang angkat saya itu. Saya bilang sama dia, bang, saya perlu kendaraan, saya perlu motor, saya sekarang ngecer lagi, syuting, nyari callingan, pergi ke sana ke sini, cuman saya butuh berat. Ya kata dia, kenapa waktu kemarin saya kasih, saya iniin kamu kembaliin sama saya? Yang gak enak lah bang, itu kan punya kamu. Lah kan saya udah bilang, saya udah alasan itu udah hilang, motor itu udah hilang sama istri, kata dia gitu. Tapi enggak lah bang, saya bilang, tetap saya nggak enak, lebih baik ya kalau bisa sih saya minta dikreditin aja deh, biarin nanti motornya itu
motornya itu saya cicil per bulannya, hasil dari keringat saya bilang gitu. Nah dari situ akhirnya oh ya udah katanya, ada uang DP berapa. Aku nggak punya uang DP bang, cuman ada ya berapa waktu itu 1 juta. Aku belum ada uang, lupa nih, aku belum ada uang. Nah dia bilang gini, oh ya udah sekarang gini, mau minta DP yang berapa, terus yang itunya berapa tiap bulan. Nah saya bingung, ya nggak tahu bang emang berapa. Nah terus dia bilang ya udah nanti aku tanyain sama teman, kata dia gitu. Aku ada teman di itu Honda, kata dia. Nah dia tanya ke teman, katanya ada yang DP sekian per bulannya sekian, ada yang DP sekian per bulan sekian. Ya aku bilang gini, kalau pengen yang lebih rendah lagi bang, mungkin aku kan nggak ada uang saat ini juga, aku nggak pakai DP, bisa nggak, saya bilang begitu. Ternyata nggak bisa, zaman dulu tuh nggak ada, kalau nggak ada DP tinggi tuh nggak bisa punya motor. Dan kalau nggak punya rumah sendiri, orang ngontak itu belum tentu dikasih gitu loh, untuk kredit. Kalau sekarang sih enak ya, kalau dulu nggak. Apa untuk orang-orang yang ngontrak gitu, rumahnya jahat gitu loh, kredit kita itu jahat. Nah akhirnya dia tetap ngusahain. Saya bingung, ya bingung bang, nanti aku cari dulu deh uangnya. Nah karena mungkin dia masih ada rasa sama saya ya kan, masih ada rasa sukanya gitu, rasa gimana nya ke saya. Ya udah dia akhirnya begini, ya udah DP katanya saya yang kasih, nanti bulanannya kamu cari aja yang bulanannya 500, dia bilang gitu, 500.000. Saya bilang gini, 500.000 apa saya sanggup, namanya manusia hidup itu berusaha pasti insyaallah, kata dia sanggup. Ada aja rezeki, nggak usah takut, daripada jalan ngecer-ngecer nyari tempat, nyari callingan yang jauh-jauh habis di ongkos. Ya udah mendingan, kata dia, ngambil, tinggal ngumpulin, tinggal cicil, maksain per bulannya sekian, harus ada di Pantek. Dia bilang begitu, dia ngajarin saya kayak gitu. Masya Allah, itu orang masih tetap baik menurut saya ya. Nah akhirnya dari situ dia sama saya tuh pergi ke showroom motor tanpa sepengetahuan suami saya. Nah kita pergi bareng, tapi tanpa sepengetahuan dia. Nah dari situ saya milih motornya ini itu, yang penting saya bisa jalan, bisa ke lokasi pakai kendaraan. Saya udah bersyukur banget, saya nggak minta yang mahal, saya nggak minta yang bagus, atau nggak minta, yang penting intinya saya bisa jalan. Nah di DP-in sama dia waktu itu kalau nggak salah 2 juta. Nah 2 juta itu saya bilang ya udah, kata dia, kalau seumpamanya kamu nggak bisa kebayar bulan-bulan nanti, kamu tinggal bilang sama saya, nanti saya bantu, dia bilang gitu. Saya bilang nggak usah bang, ini aja segini aja saya udah terima kasih, udah di DP-in pakai uangnya dia. Saya bersyukur banget itu ya. Nah dari situ saya dengan senangnya, dengan gembiranya saya bawa motor, saya ada kendaraan, saya apa, bukan saya minta sama suami, tapi mintanya sama orang lain, sama orang yang emang bener-bener saya anggap sebagai saudara gitu loh, sebagai kakak angkat gitu. Nah nanti kita lanjut lagi ya.